Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mitra, para agen plus yang luar biasa. Malam ini kita masuk malam ketiga training online 10 hari jago jual BP. Masya Allah, teman-teman saat ini sudah dalam posisi agen plus. Itu posisi yang smart, selalu saya pikir seperti itu. Karena di posisi ini teman-teman pasti tidak hanya telah merasakan manfaat dari meminum BP, memakai ya, tapi sudah mulai pada tahap menceritakan dan menawarkan. Ya, teman-teman di 2 malam yang kemarin tentu sudah banyak dapat materi ya. Malam ini giliran saya memberikan ya. Perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Denny ya, namanya panjang sekali sebenarnya, tapi cukup panggil dengan nama Denny saja ya. Saya berdomisili di Banjarbaru ya, bergabung di British Propolis sejak akhir April 2020 dan pada saat ini sudah pada posisi Bright Plus ya. Malam ini saya dapat tugas untuk memberikan materi tentang CRBP 5 menit ya. Ya, jadi sebagai seorang pebisnis ya, kita pasti akan sampai pada tahap mensiarkan. Kita sudah ada ilmunya ya, kita berkewajiban untuk mengamalkan. Jadi kita sudah tahu tentang BP pada saat ini, ya, waktunya teman-teman mulai mensiarkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Masya Allah, saat ini masa pandemi ya, banyak hikmah yang kita dapat, banyak manfaat yang kita dapat ya. Ada seorang negarawan, tokoh terkenal, Winston Churchill ya, dulu pernah mengatakan jangan pernah menyia-nyiakan krisis, karena krisis adalah peluang. Ya. Jadi bisa kita bilang bahwa manfaatkanlah saat krisis ini. Ya. Saya juga merasakan betapa krisis ini, pandemi ini ya, di rumah saja, namun Masya Allah temannya tambah banyak. Ya. Dan Charles Darwin dulu juga pernah mengatakan bahwa bukanlah bisnis yang paling kuat yang akan tetap bertahan ya, tetapi bahkan bukan bisnis yang paling pintar juga, tapi bisnis yang paling bisa beradaptasi. Ya. Dulu mungkin yang sudah pernah jualan BP itu dengan cara offline, bertemu dengan calon customer ya. Sekarang kita harus online. Kita harus berubah, harus dipaksa berubah. Namun, apakah sudah bisa beradaptasi? Jadi kalau ada yang bilang, saya dari dulu kan sudah pernah juga tuh jualan online ya. Mungkin dulu kita akan dengan mudah pada saat kita menjelaskan secara online, kemudian kita bisa janji ketemu, kemudian ketemuan, dan di situ kita akan menjelaskan lebih banyak. Pada saat ini, untuk bertemu itu bukan hal yang mudah, karena orang pasti akan menghindari pertemuan yang lebih banyak dengan orang-orang, karena di masa pandemi orang akan mencegah tertular terhadap suatu penyakit ya, seperti yang kita rasakan saat ini ya. Nah, yang kita harus pahami adalah kita lihat apakah jualan lewat telepon itu hasilnya lebih sedikit yang closing dibandingkan apabila jualan langsung bertemu dengan orangnya. Bila hasilnya lewat telepon itu lebih sedikit, artinya kita belum beradaptasi, baru berubah saja, belum beradaptasi. Ya. Kita harus membuat bagaimana caranya dengan online itu sama gregetnya, ya, sama rasanya, sama feel-nya, ya, dengan pada saat kita bisa bertemu langsung dengan para calon-calon customer. Ya.
Ya, baik. Prinsip menjual adalah ya, pada saat kita menawarkan, ini kan teman-teman sudah sampai tahap pada menawarkan ya. Pada saat menawarkan, orang akan membilang ya, itu karena 2 hal ya, 2 hal. Yang pertama, apabila yang kita tawarkan ya, memberi keuntungan kepada mereka. Semakin besar keuntungan yang mereka dapatkan, orang akan cepat membilang ya. Ya, ya bisa keuntungan secara materi, di masa pandemi ini ya keuntungan kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, orang akan cepat membilang ya pada saat kita menawarkan sesuatu apabila ya-nya dia itu bisa menghindarkan dia dari kerugian yang lebih besar. Ya. Bisa kerugian materi, bisa kerugian akan dampak pada kesehatan. Ya. Jadi pada saat teman-teman mensiarkan, menawarkan DP, ya pastikan bahwa manfaat, keuntungan yang akan diterima oleh para calon customer itu lebih besar, dan pastikan mereka akan berpikir bila mereka tidak mengiyakan, maka kerugian yang mereka dapatkan akan lebih besar. Ya. Jadi selalu kita tarik baliknya kepada customer. Ya. Ya. Sebagai penjual, ya, sebagai penjual kita harus bisa memberikan solusi kepada para calon customer. Ya. Jangan customer itu solusi bagi kita, bukan. Tapi kita sebagai penjual itu adalah solusi bagi mereka. Buat mereka berpikir, bila ya maka saya akan untung, bila tidak maka saya akan rugi. Bila ya saya akan lebih sehat, bila tidak, nanti kalau sakit saya akan keluar uang lebih banyak. Nah, buat mereka berpikir seperti itu. Jangan posisikan penjual sebagai orang yang di bawah, tapi kita sebagai pemberi solusi. Kapan orang membutuhkan solusi? Pada saat orang memiliki masalah, memiliki problem. Sehingga sebelum kita mensiarkan tentang BP, ya, kita mulai dari problem. Problem apa yang paling banyak sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat. Problem apa, masalah apa yang sedang dihadapi oleh calon customer kita. Sekarang ini, ya, pada masa pandemi, problemnya itu 2, yaitu yang pertama problem kesehatan, ya, yang kedua adalah problem materi, karena tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, ya, di masa pandemi ini. Ya. Jadi sekali lagi, ya, di masa pandemi ini, ya, jangan dilihat wah ini sesuatu yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Tetaplah bergerak walau dalam keterbatasan. Seperti itu. Nah, jadi selling itu adalah problem solving. Bagaimana dengan sesuatu yang kita jual itu akan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, ya, bagi calon customer. Sering para penjual itu menghadapi penolakan karena apa? Karena calon customer yang dia hadapi itu merasa tidak punya masalah, tidak punya problem, sehingga apa yang kita tawarkan itu tidak begitu mereka lihat karena itu bukan solusi, karena itu mereka tidak perlukan pada saat ini. Sehingga, ya, pendekatan yang kita pakai untuk penjualan atau untuk bisnis BP ini adalah pendekatan dari problem solving, bagaimana kita bisa menjadi solusi bagi mereka. Bagaimana BP ini sebagai pencegahan atau penyembuhan. Nah, seperti itu. Nah,
Setelah kita tahu bahwa BP ini bisa untuk pencegahan dan untuk penyembuhan, nah baru kita akan cari customer-nya. Ya, untuk penyembuhan tentu kita akan mendatangi customer-customer yang sakit. Ya. Untuk pencegahan kita datangi mereka-mereka yang sehat yang membutuhkan produk BP untuk kegiatannya sehari-hari. Ya, mereka-mereka yang banyak aktivitas di luar tentu sangat memerlukan produk BP ini, sehingga kita bisa memulai dengan mereka, ya, untuk menawarkan BP ini. Ya. Karena apabila kita tawarkan pada orang yang merasa tidak punya masalah, itu penolakannya akan lebih besar. Dan tentu mereka yang memiliki masalah yang lebih besar itu akan mencari solusi yang juga kalau bisa secepat mungkin dan uh, bisa mengatasi masalah mereka. Ya. Sebagai contoh, seorang yang sakit kepala dia akan cukup merasa minum Panadol. Ya. Tapi kalau mereka yang sudah mengalami penyakit kanker atau tumor misalnya, itu kan menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Nah, pada saat itu teman-teman datang sebagai pembawa solusi bahwa dengan produk yang teman-teman bawa itu bisa membuat perbaikan ya pada penyakit mereka dengan biaya yang lebih ekonomis. Nah, ini tentu akan sangat dicari oleh para customer. Ya. Sebagai contoh, kita lewat telepon nih ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat telepon ini biasanya orang tidak mengharapkan kita nelpon ya. Tiba-tiba kita nelpon ya. Kita sering menelpon di waktu yang mungkin mereka tidak harapkan kita menelpon mereka. Sehingga pada saat itu kita cukup memberikan kalimat-kalimat yang singkat yang membuat mereka penasaran. Sebagai contoh, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada apa? Aku punya produk loh, produk bagus nih. 21 hari bisa meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Dapat meningkatkan sistem imun. Nah, nanti kalau dia jawab, hah? Produk apa tuh? 21 hari bisa seperti itu. Nah, aku tahu kamu lagi sibuk ya. Nah, bagaimana kalau besok jam 10 aku menelpon kamu lagi sekitar 15 menit. Sering kesalahannya adalah pada saat calon customer ditelepon seperti itu, dia bertanya, kita langsung menjelaskan bla 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 panjang lebar. Sering ini berakhir dengan mungkin penolakan, mungkin penundaan. Namun pada saat mereka mau menyediakan waktu untuk kita menghubungi mereka lagi, nah di situ mereka akan siap untuk menerima informasi dari kita. Nah, saat itulah kita bisa menjelaskan, ya, tidak hanya 5 menit mungkin, tapi bisa siarnya lebih dari 5 menit. Namun teman-teman juga harus belajar bahwa di BP itu kita punya jurus ya untuk menawarkan dengan waktu yang singkat yaitu siar 5 menit ya. Yang kita kenal dengan namanya Amroch, PPF dan IIRA 6021. Ya, seperti itu. Amroch, PPF ya. Teman-teman juga sering dengar ya. A-nya apa? Ya, A-nya adalah bahwa produk British Propolis ini banyak dipakai oleh para artis. Ya, artis. Jadi mereka yang mensiarkan BP, artis yang mensiarkan BP ini tidak hanya bukan dibayar untuk itu, tapi mereka memakai produknya sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya M ya, M. M ini adalah margin. Teman-teman mungkin sudah merasakan bagaimana
rasanya di Agen Plus jual satu botol BP dapat margin 70.000. 70.000 bukan uang yang sedikit loh pada saat ini ya. Untuk satu buah barang punya margin 70.000 itu sudah sangat lumayan ya. Kemudian repeat order. Repeat ordernya BP itu tinggi ya. Kalau sehari misalnya kan satu botol BP itu isinya 6 ml. Kalau dibikin tetes sekitar 120 tetes. Ya. Kalau beratnya 60 kilo, dia harus minum 2 kali sehari. Berarti sehari itu perlu 12 tetes. 10 hari udah habis ya. Bila mereka sudah merasakan manfaatnya ya, siap-siap 10 hari mereka akan beli lagi. Ya, seperti itu. Kemudian R-nya adalah O-nya adalah ya, lanjutnya adalah O. Ya. A M R O. Repeat order, kemudian ongkir ya. Ongkirnya sangat murah ya. Karena BP bentuknya kecil ya. Teman-teman bisa sendiri membayangkan bagaimana pada saat kita mengirim barang furniture ya. Uang customer habis untuk bayar ongkir saja atau mungkin margin kita habis untuk bayar ongkir saja ya. Seperti itu. Kemudian J-nya adalah jalan-jalan. Nah, ini pas ada trip, bonus trip jalan-jalan ya untuk Agen Plus ya, ke Yogyakarta dan Bali. Yang akan teman-teman kumpulkan botol BP-nya itu sampai 1 tahun ya. Waktu yang cukup panjang untuk teman-teman mengumpulkan capaian BP selama botol BP selama 1 tahun ini ya. Kemudian P yang pertama adalah persaudaraan. Teman-teman pasti merasakan sendiri bagaimana kita di grup WhatsApp persaudaraan ya, rasa ya saling bila ada apa-apa kita saling mendoakan ya. Kemudian di dalam komunitas itu tidak hanya bisnis yang dijelaskan, namun di situ banyak hal-hal lain dalam kehidupan ya yang kita sama-sama belajar di situ. Kemudian P yang kedua adalah premium ya, produknya jelas premium dari Inggris dan ini ciri ini tidak ada untuk produk yang lain. Kemudian F-nya adalah founder ya, kita memiliki founder yang luar biasa yaitu Mas Ipo ya. Beliau sangat fokus ya. Hampir tiap hari kita ada pembinaan di grup ya. Saya menyarankan teman-teman yang di Agen Plus untuk percepatan pertumbuhan bisnisnya ya sering-seringlah ikut pembinaannya. Tidak hanya kami teman-teman yang di Agen Plus, tapi yang sudah Bright Plus, Sign juga harus ikut pembinaan. Kemudian IIRA 6021. Yang pertama adalah Inggris ya sudah pasti. Kita tahu bahwa propolis yang kita miliki saat ini adalah produk asli dari Inggris ya. Inggris itu punya pengolahan, punya teknik ya, teknologi untuk pengolahan yang sangat baik di dunia. Sehingga untuk pengolahan propolis ini sudah tentu akan sangat bagus hasilnya bila dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dan di Inggris itu suhunya ekstrim ya. Dari minus 5 derajat sampai plus 35 derajat. Di perbedaan suhu 40 derajat itu tentu hewan-hewannya akan kuat dan termasuk lebahnya. Lebah yang kuat tentu menghasilkan propolis yang unggul. Yang kedua adalah ikat ya. Jadi imunitas, kolesterol, asam urat, diabetes ya. Ini 4 fungsi utama propolis, British propolis ya. Yang kita punya ya. Kemudian A-nya adalah R-nya adalah rekomendasi. Rekomendasi dari para artis, ulama yang sudah memakai, pejabat ya, dokter ya, tenaga kesehatan dan lain-lain sudah memakai ini sangat banyak ya. Kemudian A-nya adalah aroma. Nah, teman-teman yang sudah meminum, sudah mengkonsumsi tentu tahu bagaimana
aroma British Propolis. Pada saat kita mau minum, kita hirup dulu aromanya, bisa untuk aromaterapi. 6.000, ini yang luar biasa. Ya. Bayangin, untuk membuat satu botol BP, ya, itu dibutuhkan 6.000 lebah yang bekerja selama 365 hari. Luar biasa, nikmat ini. Biar teman-teman mau minum BP, pandangin dulu tuh botol. Ya. Siapa yang nentuin lebahnya 6.000 ekor, ya. Kemudian siapa yang bikin mereka kuat bisa 365 hari bekerja untuk menghasilkan satu botol propolis yang hari ini ada di depan teman-teman. Ya, bukan hal yang kebetulan, tapi itu adalah Sang Maha yang telah menyiapkan itu sehingga ada di hadapan teman-teman saat ini, sehingga ada di hadapan customer teman-teman saat ini, sehingga dari satu kecil botol BP itu banyak cerita, banyak harapan dari kita, dari mereka yang memakai. Dan 21 adalah 21 hari. Rata-rata efeknya, hasilnya, khasiatnya itu dirasakan sekitar 21 hari setelah mengkonsumsi. Ya. Nah, harapan saya, teman-teman yang sudah mengetahui ini, coba nanti dibikin PR ya. Bagaimana bisa siar 5 menit tentang Ambrox PPF dan IIRA 6021 ini. Silahkan teman-teman berkreasi ya. Dan tolong besok dikumpulkan. Yang terbaik nanti akan dapat hadiah dari leadernya masing-masing. Ya. Pesan saya adalah teman-teman sudah memutuskan untuk bergabung di suatu komunitas. Ya, bila mengikuti sesuatu, maka berusahalah untuk jadi sesuatu di situ. Ya. Bismillah, dengan nama Allah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Selalu minta temenin sama Allah, jagain sama Allah. Niat-niat kita ya, dan titip hasilnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.